Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang bab menghindari dosa besar yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang terdiri dari Dwi Nur Cantika Dewi dari absen 10, Elsa Imroati Soliha dari absen 11, Farhan Fitran Maulana dari absen 13, Najma Khairunisa dari absen 20, Nashwa Abril Maulida Zain dari absen 21, Keiza Nadifa Naila Pasha dari absen 25, dan Cindy Aulia Wulandari dari absen 30. Materi ke-1 yaitu membunuh. Dalam ilmu syariah telah dinyatakan hukum membunuh nyawa sesama muslim adalah haram dan merupakan sebuah dosa yang besar. Tindakan tersebut diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalil dilarang membunuh ada pada Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yaitu membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dapat pertolongan. Dan juga pada Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dampak dari membunuh: 1. Mengurangi agama seseorang. 2. Menghilangkan sifat wara. 3. Merusak kehormatan dan harga diri. 4. Mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. 5. Menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap. 6. Menggelapkan hati dan menghilangkan cahayanya. 7. Mengakibatkan kefakirannya yang terus-menerus. 8. Menghilangkan kesucian pelakunya dan menjatuhkan nilai di hadapan Robnya dan di hadapan manusia. Mencopot sifat dan julukan terpuji seperti ifah, baik, adil, amanah. Menyeburkan yang ke-10, menyeburkan diri pada azza di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Materi ketiga adalah liwat. Liwat merupakan sebutan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut liwat sebagai homoseksual, di mana di situ menggambarkan perbuatan laki-laki yang memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Perilaku liwat ini atau perilaku sodomi atau homoseksual itu tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya, baik pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, dan pada zaman para tabi'in. Dasar keharaman liwat itu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 80 dan 33. Liwat termasuk dalam fahisyah yang artinya keji atau jijik, di mana pada ayat lain di dalam Al-Quran, fahisyah disebut diharamkan oleh Allah, maka secara otomatis liwat juga diharamkan. Liwat juga lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang melakukan liwat disebut musrifin atau orang-orang yang melampaui batas. Dampaknya di antara lain itu pasti dilaknat oleh Allah dan juga dapat mengancam keberlangsungan spesies manusia. Karena ya seperti kita tahu tadi bahwa hubungan antara laki-laki dengan laki-laki lain itu sudah pasti tidak dapat menghasilkan keturunan, maka ini dapat mengancam keberlangsungan spesies manusia. Materi yang ketiga adalah LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. LGBT merupakan wabah baru yang menyalahi fitrah manusia. Yang pertama adalah lesbian atau sihak, yaitu merupakan pasangan perempuan dengan perempuan. Menurut Al-Mawardi, itu adalah aktivitas wanita yang menggauli wanita lain. Dan menurut Ashi Shankiti, merupakan perbuatan bersenang-senang antara sesama wanita. Yang kedua adalah gay atau liwat. Seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, ini merupakan pasangan antara laki-laki dengan laki-laki lain. Yang ketiga adalah bisexual. Ini yang merupakan sebutan untuk orang yang memiliki sifat dari kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Contohnya, seseorang ini bergender wanita, namun dia memiliki ketertarikan kepada laki-laki dan juga kepada wanita. Materi yang keempat adalah transgender. Transgender merupakan sebutan untuk orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berlawanan dengan seks yang ditunjuk saat lahir. Misalnya, seseorang ini ketika lahir, dia merupakan laki-laki, namun dalam
pertumbuhannya atau dalam kehidupannya dia berperilaku, berpenampilan, atau berekspresi sebagai seorang wanita. Berikutnya adalah tahannuts tarajul. Tahannuts dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perilaku banci dan pelakunya disebut dengan muhannats. Dan kalau tarajul dalam bahasa Indonesia disebut dengan perilaku tomboy, yaitu pelakunya disebut dengan mutarajjilah. Perbedaan antara muhannats dengan khunsa adalah muhannats merupakan orang yang secara genetik laki-laki namun berperilaku sebagai wanita. Sedangkan khunsa adalah orang yang secara genetik memang memiliki kelamin yang tidak jelas. Jadi kalau yang berperilaku banci itu tadi, misalnya ketika lahir dia itu laki-laki namun berperilaku seperti wanita. Tapi jika khunsa, dia ketika lahir kelaminnya itu tidak jelas apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Dasar keharaman dari LGBT ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 5-7, surat An-Nisa ayat 119, dan surat Al-A'raf ayat 33. Pada surat An-Nisa ayat 119 mengingatkan pada sumpah iblis yang akan membisikkan ke dalam hati manusia untuk mengubah fitrah manusia, salah satunya adalah dengan LGBT ini. Dampak dari LGBT ini adalah yang pasti pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, itu menimbulkan berbagai penyakit seksual. Tidak hanya penyakit seksual, namun juga ada penyakit jiwa yang disebabkan oleh LGBT ini. Kalau penyakit seksual itu bisa berupa HIV dan AIDS. Dan untuk penyakit kejiwaan itu seperti hilangnya orientasi norma pada perilaku seksual karena mereka cenderung lebih posesif terhadap pasangannya. Dan untuk dampak berikutnya adalah merusak tatanan sosial karena tidak lagi memperhatikan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Baik, lanjut ke materi keempat, yaitu meminum hammer. Hammer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut hammer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran manusia. Jenis hammer tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman ataukah dalam berbentuk makanan, tablet, sigaret, cairan yang disuntikkan, dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam pengertian hammer. Kemudian adalah dampak mengonsumsi hammer. Yang pertama, jika seseorang telah mengonsumsi hammer, maka dapat disimpulkan orang tersebut telah melanggar larangan agama. Yang kedua, orang tersebut dapat memicu perbuatan jahat yang lain. Yang ketiga, orang tersebut dilarang melaksanakan ibadah. Seseorang yang meminum hammer tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Menurut sejumlah ulama, ia tidak hanya terbatas pada sholat. Amal ibadah dan amal saleh yang lain pun tidak akan diterima. Yang keempat, meminum hammer akan menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, minum hammer akan mendapatkan sanksi, baik sanksi agama maupun sanksi hukum. Jika sanksi agama, sesuai sabda Rasulullah SAW, orang pecandu minuman keras tidak akan masuk surga. Dan para fuqaha menyampaikan bahwa peminum hammer itu dikenakan had atau hukuman. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat bahwa peminum hammer akan dicambuk 40 kali dera, sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah sanksi hukum. Sanksi hukum terhadap orang yang mabuk-mabukan sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 356, 537, 538, dan 539. Selanjutnya adalah menghindari perilaku meminum hammer. Agar seorang tidak melakukan perilaku meminum hammer, maka seorang tersebut dapat meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengonsumsi miras termasuk perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan bisa merusak masa depan. Yang keempat, dengan cara meningkatkan kualitas akhlak.
Kemudian, hikmah larangan meminum khamr. Yang pertama, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh miras dan narkotika. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materi kelima, yaitu judi. Judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang akan mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi itu ada 3, yaitu permainan, untung-untungan, dan ada taruhan. Yang pertama adalah permainan. Unsur judi ini biasanya dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang kedua adalah untung-untungan. Unsur judi ini biasanya untuk memenangkan permainan tersebut atau judi tersebut itu lebih banyak digantungkan kepada unsur kebetulan. Yang ketiga adalah ada taruhan. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Kemudian dampak negatif judi. Judi adalah perbuatan rij yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi merupakan perbuatan setan. Judi dapat merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Judi dapat menghilangkan semangat untuk bekerja, dan judi pula dapat melupakan zikrullah dan sholat. Materi yang keenam yaitu mencuri. Mencuri menurut bahasa adalah mengambil kepemilikan orang lain dengan tanpa izin. Sedangkan menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dan dari tempat penyimpanan yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dalil mencuri harta orang lain ada pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dampak negatif dari mencuri: 1. Merusak keimanan, hati, dan moral. 2. Merasa gelisah. Hal ini disebabkan karena si pencuri selalu diiringi rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. 3. Tercorengnya nama baik. Materi yang ketujuh yaitu durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangatlah besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah, menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian menyusui dan memelihara anaknya. Demikian juga sang bapak, bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan, perintah berbakti kepada kedua orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu dan bapak. Durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membenci kalian atas 3 perkara, yaitu suka desas-desus, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari nomor 5975. Contoh perbuatan durhaka kepada orang tua yaitu bermuka masam dan cemberut kepada orang tua, memandang sinis kepada kedua orang tua, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya. Dampak durhaka kepada orang tua yaitu sulit meraih kebahagiaan dan kesuksesan, sulit mencari rezeki, dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan mencium aroma surga.
Materi ke-8 yaitu meninggalkan sholat. Kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah membaca 2 kalimat syahadat. Dampak meninggalkan sholat. Yang pertama, menyebabkan kesesatan. Islam menempatkan sholat sebagai tiang agama, maka ibadah sholat sangatlah penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Sholat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Ketiga, diancam masuk neraka. Al-Quran menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk di neraka Sakor?" Maka dia menjawab, "Dulu ketika di dunia, dia meninggalkan sholat sampai dengan ajal menjemputnya." Yang keempat, tidak dikabulkannya doa. Kelima, termasuk golongan orang kafir. Dan yang terakhir, tidak diselamatkan di akhirat. Materi berikutnya yang ke-9, yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tadi. Dalil larangan memakan harta anak yatim, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil. Yang pertama, diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosanya disamakan dengan orang syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina. Materi yang ke-10 yaitu korupsi. Banyak sekali pengertian korupsi, tapi pada intinya korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya orang yang dekat dengan mereka. Bahaya-bahaya korupsi yaitu yang pertama, korupsi menjadi penyebab kehinaan dan balasan siksa api neraka bagi pelakunya. Yang kedua, korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, korupsi menjadi penyebab terhalangnya masuk surga. Yang keempat, pelaku korupsi doanya tidak akan dikabulkan. Kemudian, ada upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama dengan strategi preventif atau upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran dengan penyuluhan, seperti penyuluhan hukum dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada strategi deduktif atau membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi. Dan yang terakhir yaitu strategi represif atau memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi. Demikian penjelasan dari kami. Apabila kurang sempurna, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.